Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kaki Lindong menapak di udara, ekspresinya sedingin es ketika dia menatap beberapa sosok yang melayang naik dari Sky Lightning Island. Setelah itu, dia menoleh dan melihat formasi cahaya yang berada di tengah pulau. Setelah itu, ia melihat Mu Lingxian, yang berusaha dengan keras mendobrak pilar cahaya dari dalam arai. Lindong menghela nafas lega setelah dia melihat bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi pada Mu Lingxian. Pada saat itu, Mulan telah meminta tolong Lindong untuk merawat Mu Lingxian. Oleh karena itu, jika sesuatu yang salah terjadi pada Mu Lingxian, dia akan mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Lindong, setelah bersembunyi untuk waktu yang lama, kamu akhirnya menunjukkan diri kamu, juga, ucap Pang Hao. Di kejauhan, Pang Hao perlahan-lahan naik ke udara. Ekspresinya nampak ganas saat dia menatap Lindong, sebelum dia tertawa dan berkata, "Sepertinya kamu benar-benar telah menolak untuk belajar ya, bahkan setelah aku mematahkan salah satu lengan kamu," jawab Lindong sambil melirik Pang Hao, yang sekali lagi berbalik dan berbicara dengan suara lemah. "Sepertinya bukan ide yang buruk. Aku dapat mempertimbangkannya lagi, untuk membuatkannya satu untuk kamu," ucap Lindong sambil tertawa. "Lindong, apakah kamu masih waras, hanya untuk berbicara omong kosong seperti itu?" Pria tua berambut abu-abu dari Nine Renegade berbicara dengan cara yang menyeramkan, lalu dia menatap Lindong dan tertawa dengan aneh. "Apakah kamu tahu, bahwa ada total 7 ahli tahap kematian mendalam awal yang menunggu kamu di sini?" ucap tetua berambut abu-abu. "Hah, 7 ahli tahap kematian mendalam awal?" Lindong berseru kaget. Lindong menyipitkan matanya. Pandangannya menyapu seluruh pulau, dan dia memang menemukan 7 aura yang sangat kuat. Dia sedikit mengangguk dan berkomentar, "Hahaha. Adegan yang luar biasa," jawab Lindong. "Lindong, Whole Sky Misteriusku tidak ingin membuat masalah untukmu. Selama kamu menyerahkan apa yang kamu dapatkan dari dunia guntur, Balai Langit Misteriusku akan segera pergi." Pria parubaya dari Balai Langit Misterius itu berbicara dengan suara berat. Lindong meliriknya dan bertanya dengan sikap acuh tak acuh, "Karena ada Mo Luo yang sangat hebat berada di sampingku, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa anggota generasi yang lebih muda seperti aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta itu?" tanya Lindong. Pria parubaya itu tertegun. Dia dengan cepat berkata, "Sepertinya kamu tidak berniat untuk bekerja sama. Kalau begitu, jangan salahkan Sky Hall Misteriusku," teriak tetua setengah baya. "Kamu harus berhenti berbicara omong kosong dan cepat menangkapnya. Nine Renegade, aku cukup ahli dalam mendapatkan informasi dari orang-orang. Begitu dia mendarat di tangan kita, dia tidak akan lagi dapat memutuskan apakah dia ingin memberitahu kita atau tidak," ucap pria tua berambut abu-abu yang lain sambil terkekeh. "Kalian berdua tidak perlu melakukan apa-apa, karena kalian harus menjaga agar formasi tetap stabil. Serahkan saja bocah ini kepada kita berdua," ucap tetua berambut abu-abu. Dia bertukar pandang dengan pria tua lain yang teduh dari Nine Renegade setelah suaranya terdengar. Majestic Yuan Power tersapu secara instan. Setelah itu, keduanya menembak ke depan pada saat yang sama dan melesat menuju Lindong. "Bocah, aku ingin melihatnya, bagaimana kamu berencana untuk melarikan diri kali ini?" Teriakan pria tua berambut abu-abu itu yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya, tiba-tiba bergema di atas langit ketika tubuhnya melintas. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya acuh tak acuh saat dia menatap 2 ahli tahap kematian mendalam awal yang bergegas ke arahnya. Jika hal ini terjadi sebelum dia memasuki dunia guntur, secara alami tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan mereka berdua, tapi sayangnya untuk kali ini, saat ini dia telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tahap kehidupan mendalam yang sempurna dan kekuatan puncak guru simbol ilahi awal, memungkinkannya untuk bertarung melawan para ahli dari tahap kematian mendalam awal, bahkan tanpa menggunakan teknik lain. Berderak, cahaya hijau yang gemilang meletus dari dalam tubuh Lindong. Tubuhnya bergerak dan terdengar sedikit suara guntur yang dihembuskan oleh angin. Beberapa bayangan melayang di ruang kosong dengan kecepatan seperti hantu. Wush! Kecepatan Lindong saat ini tidak diragukan lagi telah jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan pria tua berambut abu-abu itu, yang disertai paduan suara yang tersontak kaget.
Kecepatannya sangat cepat, ucap tetua berambut abu-abu yang terkaget-kaget. Pria tua berambut abu-abu itu merasakan jantungnya berdetak kencang, ketika dia melihat kecepatan Lindong yang seperti hantu. Ternyata dia sendiri bahkan tidak bisa menandingi kecepatan Lindong. Meskipun dia sudah menyaksikan kecepatan mengejutkan Lindong setelah melepaskan sayap naga hijaunya, kembali di Aula Guntur, Lindong saat ini sudah melampaui dirinya, bahkan tanpa menggunakan sayapnya. Kamu mencari mati, ucap tetua berambut abu-abu. Meskipun dia dikejutkan oleh kecepatan Lindong, mata pria berambut abu-abu itu dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Apapun itu, dia adalah seorang ahli tahap kematian mendalam awal, dan Lindong seharusnya tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan dengannya, pikir tetua berambut abu-abu. Pikiran ini melintas di benak lelaki tua berambut abu-abu itu. Menekuk dua jarinya, lalu jarinya menjadi seperti pisau tajam. Saat Yuan Power-nya yang agung tersapu, mereka langsung berubah menjadi pedang bercahaya sepanjang 10 kaki, ki kematian berlama-lama di atas pedang, yang memancarkan kekuatan yang sangat mematikan. Berdesir, pedang berbalik. Itu menarik busur rumit saat menembus ke arah tenggorokan Lindong. Sebuah cahaya hijau menyala di mata Lindong saat dihadapkan dengan serangan tajam dari pria tua berambut abu-abu ini. Lindong tidak menghindar, sebaliknya, dia mengulurkan tangannya, cahaya hijau tertinggal di atasnya, dan sepertinya dia benar-benar berencana untuk memblokir serangan itu dengan tubuhnya. Menipu, ucap tetua berambut abu-abu. Pria tua berambut abu-abu itu tertawa dingin. Yuan Power sekali lagi melonjak sekuat tenaga. Segera, serangan itu dengan kejam melesat ke arah telapak tangan Lindong. Pedang berbalik dan mencoba menebas telapak tangan Lindong. Berderit-berderit, aura pedang tajam tanpa ampun menebas telapak tangan Lindong. Namun, tidak ada darah yang menyembur keluar. Sebaliknya, suara memekakkan telinga dipancarkan. Seolah-olah dia sedang memotong logam. Reaksi ini juga menyebabkan pria tua berambut abu-abu itu terkejut. Dia buru-buru menarik pedangnya dan mencoba mundur. Namun, pedangnya menolak untuk bergerak. Setelah mengangkat kepalanya, dia segera melihat senyum dingin di wajah Lindong. Segera setelah itu, tangan Lindong yang mencengkeram pedang bercahaya, tiba-tiba mengepal. Retak, pedang bercahaya yang berisi Yuan Power pria tua berambut abu-abu yang megah itu, langsung hancur di tangan Lindong. Pedang bercahaya hancur dan mata pria tua berambut abu-abu itu menyusut. Sensasi gelisah melonjak dalam hatinya, ketika tubuhnya mundur secara naluriah. Terlalu lambat, gumam Lindong. Namun, ruang di depannya menjadi terdistorsi saat tubuhnya menarik kembali. Sosok seperti hantu dengan cepat mendekatinya. Wajah Lindong tersenyum dengan dingin, yang muncul sedikit aneh di mata pria tua berambut abu-abu itu. Bang! Sebuah telapak tangan yang ditutupi dengan cahaya hijau melayang di udara. Itu disertai oleh kekuatan yang sangat berat saat mendarat di dada pria tua berambut abu-abu dengan kecepatan seperti kilat. Suara rendah menyebar, dan erangan teredam keluar dari pria tua berambut abu-abu itu. Tetua berambut abu-abu terhuyung mundur dan menyebabkan kegemparan di langit. Tidak ada yang mengira, bahwa Lindong benar-benar bisa melukai ahli tahap kematian mendalam di tahap seperti itu. Bocah sialan, beraninya kamu, ucap tetua berambut abu-abu. Deat Dark Palm, teriak tetua lainnya. Setelah mendorong kembali pria tua berambut abu-abu itu dengan serangan telapak tangannya, Lindong baru saja akan mengejar dan memberikan pukulan membunuh, ketika teriakan marah ditransmisikan dari kanannya. Segera, dia melihat ahli tahap kematian mendalam dari 9 gerbang yang lainnya bergegas maju. Yang kemudian melemparkan telapak tangannya ke depan dari kejauhan. Sebuah telapak tangan besar yang berukuran ratusan kaki, tiba-tiba terbentuk dan ki kematian yang kaya tetap hidup di atasnya. Itu sudah jelas, ahli tahap kematian mendalam awal ini tidak lagi berani meremehkan Lindong, setelah ia melihat kemunduran yang dialami pria tua berambut abu-abu itu. Karena itu, ketika dia bergerak, dia segera menggunakan seni bela diri yang kuat. Lindong melirik telapak hitam yang bergegas maju ke arahnya, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi mental yang agung tersapu seperti badai, lalu berubah menjadi tangan energi mental besar yang meraih telapak hitam itu. Akhirnya, dengan mengepalkan tinjunya, telapak hitam itu dengan paksa dihancurkan. Energi mental Lindong sudah berada di puncak master simbol ilahi awal. Selain itu, sedikit kekuatan sombong dari simbol Ancestral Thunderbolt dicampur di dalamnya. Oleh karena itu, dia bahkan bisa memblokir serangan dari ahli tahap kematian mendalam awal. Energi mental yang begitu kuat, ucap seseorang yang terkejut. Serangan ini segera menggerakkan kerumunan dan banyak penonton yang sedikit terguncang. Situasi ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan. Tidak ada yang tahu, bahwa Lindong yang sudah tangguh, benar-benar akan memiliki prestasi dalam budidaya energi mentalnya.
Ush! Lindong mengabaikan seruan penonton. Dia menekankan jari-jari kakinya ke tanah, sebelum tubuhnya berkedip. Setelah itu, dia muncul di depan arai cahaya. Akhirnya dia mengepalkan tangannya. 3 tato cahaya naga hijau terbang keluar dari lengannya dan muncul. Simbol naga hijau yang disempurnakan Lindong ini samar-samar dicampur dengan jejak cahaya perak. Riak dari mereka bahkan lebih ganas dan sombong daripada sebelumnya. Itu sudah jelas, setelah menyempurnakan simbol Ancestral Thunderbolt, kekuatan sombong dan ofensifnya juga mempengaruhi semua yang dimiliki Lindong, termasuk Yuan Power dan mental energinya. Mengaum, sebuah tinju dilemparkan ke depan. Setelah itu, 30 tato naga hijau bersiul keluar. Raungan naga yang menggetarkan bumi bergema. Segera setelah itu, mereka langsung menghantam arai sinar cahaya di depannya. Retak, arai sinar cahaya bergetar liar di mana tinju itu mendarat. Segera setelah itu, banyak retakan sebenarnya mulai menyebar dari bawah telapak tangan Lindong seperti jaring laba-laba. Segera setelah itu, mereka menyebar ke seluruh sinar cahaya. Bang! Retakan menyebar hingga mencapai batasnya. Akhirnya, dengan suara yang keras, susunan itu meledak di depan banyak pasang mata yang terkejut. Tidak ada yang bisa meramalkan, bahwa tidak hanya Lindong dapat menggunakan tubuhnya untuk mengalahkan 2 ahli tahap kematian mendalam awal, tetapi ia bahkan menghancurkan formasi yang dikelola oleh 2 ahli tahap kematian mendalam awal lainnya hanya dengan 1 serangan. Kekuatannya jelas telah meningkat sangat jauh, bahkan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan ketika dia berada di Aula Guntur. Sepertinya dia memiliki kesempatan yang cukup dalam pertemuan selama 2 bulan ini, ucap Huo Yan. Di atas gunung, Huo Yuan mengamati adegan ini sebelum ekspresinya berubah menjadi suram. Bahkan dia merasakan sedikit kewaspadaan dari Lindong saat ini. Itu sudah jelas, dalam 2 bulan ini, Lindong telah tumbuh ke titik di mana ia bisa mengancam mereka. Ini semakin menarik, gumam Huo Yan. Huo Yuan perlahan-lahan berdiri. Pada saat ini, mata dingin Lindong telah berbalik untuk menatapnya juga. Keduanya saling menatap. Keinginan dan konflik yang mengerikan samar-samar terpancar dari mata mereka yang saling terkait. Saat ini, suasana di udara di atas Sky Lightning Island sedikit canggung. Beberapa penonton terkejut ketika mereka menatap Lindong, yang telah menghancurkan formasi dengan 1 serangan saja. Tidak ada yang menduganya, bahwa Lindong ini sebenarnya dapat dengan mudah bertarung dengan 2 ahli tahap kematian mendalam awal, dan menghancurkan formasi yang dibentuk oleh 2 ahli di tahap yang sama kuatnya, hanya dengan 1 serangan saja. Prestasi menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam awal tidak dapat mencapainya. Namun, Lindong bisa melakukannya dengan mudah. Dia telah menjadi sangat kuat, pikir Liu Xiangxuan. Mata cantik Liu Xiangxuan mengekspresikan keseriusan saat dia menatap sosok yang melayang di langit. Pertunjukan kekuatan sebelumnya, itu sudah jelas menunjukkan, bahwa Lindong jauh lebih kuat dibandingkan dengan ketika dia berada di Aula Petir. Bajingan itu, dia pasti telah mendapatkan kekuatan secara kebetulan di dunia guntur. Kalau tidak, kekuatannya tidak mungkin melambung sejauh itu. Ucap Pang Hao dengan nada geram. Pang Hao mengertakkan giginya karena iri, dan ketidakpuasan memenuhi matanya. Dia bisa merasakan, bahwa kultivasi Lindong saat ini telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna, dan dia tidak lebih lemah darinya. Selain itu, energi mental Lindong juga telah mencapai puncak master simbol ilahi awal. Kalau tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan seni bela diri dari ahli tahap kematian mendalam awal, yang hanya dengan mengandalkan energi mentalnya. Dengan kekuatan yang berada di tahap kehidupan mendalam yang sempurna Lindong pada saat ini, dan kekuatan puncak Divine Symbol Master awal, ia memiliki kualifikasi untuk bertarung langsung dengan ahli tahap kematian mendalam awal. Selain itu, mereka semua jelas menyadari, bahwa Lindong memiliki banyak trik di lengan bajunya. Jika Lindong menggunakannya, kemungkinan besar bahkan dengan line-up mereka saat ini, mereka akan merasakan rasa sakit untuk berurusan dengannya. Kakak Lindong, teriak Mulingshan sambil bergegas keluar dari sinar cahaya, dan bergegas ke sisi Lindong. Apakah kamu terluka? Lindong melirik Mulingshan dan bertanya. Mulingshan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya dengan marah menatap trio Huo Yuan yang berada di gunung yang jauh, lalu dia berkata. Itu semua karena ketiga bajingan itu. Aku baru saja meninggalkan Aula Petir dan berencana untuk menunggu kamu di luar, lalu mereka tiba-tiba saja datang mencari aku. Pada akhirnya, mereka menjebak aku dan secara paksa membawa aku ke sini, ucap Mulingshan menjelaskan.
Lindong sedikit mengangguk. Matanya acuh tak acuh ketika dia melihat 3 orang dari gerbang Yuan yang berada di gunung, lalu dia berkata, untungnya kalian semua ada di sini, karena kalau tidak, aku takut kalian semua telah pergi dan aku perlu meluangkan waktuku untuk mencari kalian, ucap Lindong. Hahaha, sepertinya kamu telah memperoleh banyak harta dari dalam dunia guntur, kamu tampak jauh lebih percaya diri sekarang, jawab Wu Yuan sambil tertawa. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, kamu tenang saja. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku akan membawa mayat kamu kembali ke wilayah Suan Timur dan mengirimkannya ke Sekte Dao, ucap Wu Yuan. Hahaha, aku khawatir, tidak ada dari kalian yang memiliki kualifikasi untuk mengirim mayatku, balas Lindong. Lindong tertawa lemah. Dia segera menoleh dan menatap para ahli dari Nine Renegade dan Mysterious Sky Hall, lalu dia berkata, mereka bertiga dan aku memiliki dendam hidup dan mati. Jika kamu campur tangan hari ini, aku tidak akan memaafkan salah satu dari kamu. Aku mengatakan ini sebelumnya. Jika kamu ada yang berani campur tangan, kamu harus menanggung akibatnya, teriak Lindong. Mata cantik Liu Xiangxuan berkelebat. Di sisi lain, Pang Hao dengan marah tertawa. Lindong, kamu pikir kamu siapa-siapa, hah? Dengan kekuatan lemahmu, kamu benar-benar berani mengancam 9 gerbang tenangku. Tetua, bunuh dia, teriak Pang Hao. Mata kedua tetua berambut abu-abu itu tiba-tiba berubah gelap dan dingin, setelah teriakan keras Pang Hao terdengar. Mereka sudah marah setelah dipaksa kembali oleh Lindong sebelumnya. Secara alami, mereka ingin mendapatkan kembali martabat mereka. Lingshan, mundur sedikit dan waspadalah, ucap Lindong. Lindong menatap 2 pria tua berambut abu-abu yang mengenakan ekspresi gelap dan dingin. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam sebelum niat membunuh melonjak dari dalam matanya. Karena 9 gerbang tenang begitu keras kepala dan mencari mati, maka tidak perlu baginya untuk menahan diri lagi. Kakak Lindong, hati-hati ya. Apakah kamu memerlukan live death coffin cover? Mu Lingshan mengangguk dan berkata. Tidak perlu, jawab Lindong. Lindong menggelengkan kepalanya. Saat dia mengepalkan tangannya, raungan guntur bergema. Tongkat Kaisar Petir melintas dan muncul. Segera, riak yang mengejutkan tersebar. Tongkat Kaisar Petir ini memiliki kekuatan ofensif yang sangat sombong dan angkuh, dan tongkat itu tidak kalah dengan penutup peti mati kematian. Selain itu, penutupan peti mati kematian juga agak sedikit misterius. Selain Mu Lingshan, tidak ada orang lain yang bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan bawaannya. Oleh karena itu, daripada menggunakan itu, lebih baik baginya untuk menggunakan tongkat Kaisar Petir yang sepenuhnya miliknya. Tongkat Kaisar Petir, ucap penonton yang terkejut-kejut. Keributan terdengar di udara di atas pulau saat tongkat ini muncul. Beberapa tatapan mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan keserakahan. Bunuh bocah itu, ucap tetua berambut abu-abu. 2 pria tua berambut abu-abu itu menatap Lindong yang memegang tongkat Kaisar Petir di tangannya. Mata mereka mengeras, dan mereka dengan cepat menjadi fokus. Mereka telah menyaksikan kekuatan tongkat Kaisar Petir saat berada di Aula Petir. Sekarang Lindong bahkan lebih kuat dari sebelumnya, adegan sebelumnya kemungkinan akan terulang kembali jika mereka berani meremehkannya, meskipun mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Ayo serang bersama-bersama, teriak tetua berambut abu-abu. 2 pria tua berambut abu-abu itu bertukar pandang, rasa dingin melonjak di mata mereka. Mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat, dan pedang panjang dengan aura hitam yang dingin muncul di tangan mereka masing-masing. Berdasarkan fluktuasi yang dilepaskan oleh pedang tersebut, itu jelas harta yang sangat kuat. Bang! Mereka berdua melesat secara instan. Fluktuasi Majestic Yuan Power muncul. 2 cahaya pedang tajam menembus ruang kosong dengan kecepatan kilat. Mereka bersilangan sebelum menebas ke arah tenggorokan Lindong. Dentang! Namun, tongkat Kaisar Petir di tangan Lindong hanya bergetar sejenak di hadapan serangan tajam dari keduanya. Dia membiarkan cahaya pedang dengan kejam meretas tongkat petir, percikam api menyembur keluar. Namun, tubuhnya tidak bergerak. Karena kalian berdua tidak mengetahui rahasia tongkat Kaisar Petir, aku akan memungkinkan kamu untuk menyaksikan kekuatan yang sebenarnya, ucap Lindong. Dengan rasa dingin di matanya, Lindong mengepalkan tongkat Kaisar Petir dengan erat. Orang bisa melihat cahaya kilat terang berkelip-kelip di atasnya. Tongkat Kaisar Petir ini diciptakan dari kekuatan simbol Ancestral Thunderbolt. Sekarang Lindong telah menyempurnakan simbol Ancestral Thunderbolt, bahwa ia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan penuhnya. Mengaum. Setelah cahaya kilat melintas di atasnya, 9 naga petir di puncak petir Kaisar Scepter tampaknya telah berubah agak hidup, ketika mereka mengeluarkan guntur yang bergemuruh ke langit. Petir naga siling Sky Scepter.
Teriak Lindong. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam mulut Lindong. Segera, cahaya kilat datang mengalir dari seluruh tempat. Orang bisa melihat dua naga petir tiba-tiba berjuang, sebelum mereka terbang dari tongkat kerajaan. Mereka berubah menjadi tongkat kilat yang besarnya sekitar 1000 kaki. Guntur petir turun dari langit dan itu adalah pemandangan yang sangat membagongkan. Bang! Begitu kedua penangkal petir muncul, mereka tidak ragu karena mereka langsung memukul dengan marah, dan dengan kejam menabrak dua pria tua berambut abu-abu itu. Ruang menjadi terdistorsi dimanapun mereka lewat. Ledakan memekakkan telinga terdengar terus-menerus. Hati-hati! Teriak salah satu tetua berambut abu-abu. Ketika dua pria tua berambut abu-abu itu melihat kilat menerjang ke arah mereka, wajah mereka menjadi sangat suram. Mereka bisa merasakan kekuatan liar dan kekerasan dari mereka. Majestic Yuan Power dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Segera, pedang panjang hitam di tangan mereka membesar karena angin. Ditemani oleh cahaya pedang yang mengerikan, kedua bilah mereka menyerang terhadap tongkat Kaisar Petir. Dentang, pedang dan scepters berbentrokan. Suara yang memekakkan telinga, bersama dengan riak energi liar dan keras, dengan cepat menyapu langit. Segera setelah itu, semua orang melihat, bahwa kedua cahaya pedang dengan cepat runtuh pada titik di mana mereka berbentrokan. Setelah itu, dua pria tua berambut abu-abu itu terpental dengan sedih. Sementara itu, pedang panjang hitam di tangan mereka benar-benar hancur. Ekspresi semua orang berubah. Tongkat kilat sebenarnya semenakutkan ini, ucap penonton. Ekspresi Lindong dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap keduanya terpental dengan cara yang menyedihkan. Aura mereka berdua sedikit kacau, dan itu sudah jelas, bahwa mereka berdua terluka oleh serangan sebelumnya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memberikan pukulan membunuh. Pada saat ini, menjadi penyanyang adalah tindakan yang sangat bodoh, pikir Lindong. Setelah pikiran ini melintas, kilau cahaya terang tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya kilat bergoyang dan muncul di alisnya. Segera, mata iblis dengan cahaya kilat melintas dan muncul secara misterius. Fluktuasi energi yang sangat sombong dipancarkan. Mata kilat yang berisi dunia petir. Namun tidak ada emosi manusia di dalamnya. Seolah-olah itu adalah kemarahan Dewa Petir. Divine Lightning pembasmi Demon Eye. Teriak Lindong. Sebuah teriakan sedingin es terdengar di dalam hati Lindong. Tiba-tiba, halilintar bergema di mata petir. Dua sinar petir yang redup tiba-tiba melesat keluar. Sinar petir itu nampak redup dan tidak mencolok. Namun, pemusnahan yang mengerikan hadir di dalam mereka. Itu sudah jelas, bahwa mata iblis Desolated Lindong secara substansial ditingkatkan setelah menerima kekuatan dari inti Thunderbolt dan simbol Ancestral Thunderbolt. Wush! Sinar petir redup melesat begitu cepat, sehingga mereka tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Beberapa orang hanya mendengar suara guntur bergema di langit, sebelum kabut berdarah tiba-tiba meledak di atas dua pria tua berambut abu-abu di kejauhan. Dua lubang darah seukuran kepalan tangan secara misterius muncul di posisi di mana hati mereka berada. Dua pria tua berambut abu-abu itu menundukkan kepala mereka karena merasakan kesakitan. Mata mereka terkejut ketika mereka menatap lubang berdarah di dada mereka. Kengerian meluap-luap di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka yang menduganya, bahwa Lindong benar-benar menjadi semengerikan ini hanya dalam 2 bulan. Kengerian di wajah mereka semakin kuat sampai akhir, seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokan mereka tersumbat dengan kuat. Saat wajah mereka semakin pucat, tubuh mereka akhirnya diam. Setelah itu, tenaga hidup meninggalkan tubuh mereka seperti air banjir. Dalam beberapa menit, dua ahli tahap kematian mendalam terbunuh. Seluruh pulau itu mendadak menjadi sunyi senyap, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.